siang, selamat hari Selasa para viewers baik yang menyaksikan kami melalui platform Instagram dan Facebook serta YouTube yang akan dipublish setiap hari Kamis. Selamat datang di obrolan Sagar, obrolan santai Gans bersama saya Fajar dan juga saya hari ini. Selamat hari Selasa yang mendung ini. Semoga tidak tidak mengganggu aktivitas Anda setiap harinya karena Denpasar lagi hujan banget nih dari kemarin. Hari ini tadi pagi hujan, tapi sekarang udah nggak hujan. Tapi semoga menikmati hari mendung ini karena bulan lalu sedikit panas banget Bali ya. Jadi hari ini kita hanya berdua. Tidak ada bertiga. Kita akan bahas satu topik yang mungkin sempat kita mention di beberapa live kita sebelumnya, yaitu tentang the power of berbagi. Gitu. Sebenarnya kalau berbagi ini lebih banyak ininya ya, rentannya gitu, dari mulai berbagi apa, berbagi suami, jangan, berbagi istri, jangan. Nah kalau susah dapet dibagi-bagi kan. Serem ya. Jadi buat yang baru gabung juga terima kasih yang sudah menyaksikan kita di Instagram kami di BPR Desa Sanur, begitu pula di Facebook di PT BPR Desa Sanur, dan juga nanti jangan lupa untuk selalu menyaksikan live kami atau mungkin tayangan kami di setiap hari Kamis yang kita akan upload di YouTube kami di PT BPR Desa Sanur setiap hari Kamis jam nggak tahu tergantung editor kami. Dan juga kalau misalnya pengen tahu tentang bank kami bisa langsung visit our website di www.bprdesasanur.com, atau mungkin kalau misalnya pengen tahu produk kami bisa langsung datang ke kami di Jalan Danau Buyan 3 nomor 2 dan juga di hotline kami di 0361 288 246. Baik, lanjut saja untuk topik kita hari ini. Kita akan bahas tentang the power of berbagi. Kadang-kadang kita dibutakan bahwa yuk kerja aja nggak usah berbagi. Ya nggak sih? Selalu dianggap sepele, tapi sebenarnya penuh makna dan juga penting sekali ternyata. Gitu. Sebenarnya apa sih berbagi itu apa ya? Dulu berbagi itu jangan berbagi. Berbagi itu ya gimana ya simpelnya, kayak sedikit menyisihkan apa punya kita, entah itu dari bukan hanya sekedar uang atau materi. Kita bisa berbagi seperti ilmu, berbagi tenaga atau itu sebisa kita yang kita kasih secara ikhlas. Mungkin gitu ya yang paling simpel ya, ikhlas berbagi. Di sini berbagi sebenarnya bukan hanya hal-hal yang seperti materi atau mungkin seperti uang gitu aja ya, tapi juga hal-hal yang memang bisa kita bagi selain materi. Ternyata ada juga namanya tenaga, mungkin kalau tadi Fajar bilang ilmu juga bisa. Tapi basically di sini kita ingin mengingatkan bahwa semua orang itu harus sering berbagi, karena setiap orang dikatakan bahwa memang kita adalah makhluk sosial di mana memang tidak bisa hidup sendiri. Ya, dengan berbagi itu kita bisa saling taking care of each other, dan juga tahu bahwa di dunia ini nggak cuma kita sendiri, tapi ada juga orang lain. Berbagi ini bisa disebut do a good things nggak ya? Mungkin iya, bisa lah. Karena berbagi kalau dia konteksnya positif pasti dia akan melakukan sesuatu yang baik kan, do good things juga seperti itu. Nah, ternyata nih kalau misalnya kita pengen tahu kenapa sih orang itu pengen berbagi. Kadang-kadang kan orang ya udah saya pengen hidup diri saya sendiri aja, terus saya nggak pengen melakukan sedekah atau mungkin berbagi, atau mungkin kalau kita di Bali namanya dana punya, tapi saya pengennya ya udah biar saya aja dulu, nanti yang lain belakangan aja. Kenapa sih kira-kira orang seperti itu? Karena kadang dulu saya juga pernah berpikir kayak gitu sebagai manusia, ngapain sih capek-capek kerja udah banting tulang, kerja keras, ngapain sih kita bagiin ke orang lain. Gitu. Ya kadang setiap orang atau itu human being ya, sebagai manusia. Nah cuman lebih dari itu sebenarnya berbagi ini ada hukum timbal baliknya. Karena kalau kita dibalik kan karma pala. Nah ada sebab dan akibat, ada hukum timbal balik. Apabila kita dengan tulus dapat memberi sesuatu, maka sesuatu hal itu akan kembali ke kita. Tapi saya jadi ingat nih waktu kemarin waktu
saya sempat sharing sama teman masalah rezeki. Iya. Dia bilang rezeki itu bukan cuma uang loh, Jar. Iya. Bisa jadi rezeki itu datang dari keluarga atau pasangan atau kesehatan gitu. Ya. Jadi jangan, kalau dari sana saya mulai saya bisa memberi apapun itu, ilmu yang dapat saya bagi ataupun materi, itu rezekinya belum tentu balik dengan hal yang sama seperti yang kita bagi. Iya. Bisa saja orang-orang yang di sekitar kita yang mendapatkan itu, dan itu sangat mungkin nggak terlihat tapi sangat punya impact besar untuk diri kita. Iya sih, benar banget. Nah, beberapa alasan memang orang berbagi, mungkin ini kita bisa breakdown sedikit. Pada hakikatnya itu memang manusia merupakan makhluk sosial, dimana memang tidak bisa yang namanya hidup sendiri seperti yang tadi kita bilang juga. Tapi intinya sih bagaimana cara kita untuk memaknai makhluk sosial ini bukan hanya dalam hal kesenangan aja. Kita sering minta tapi nggak pernah mau ngasih. Karena kan banyak orang yang seperti itu. Dia pengennya terus diberi tapi tidak ingin memberi. Jadi itu mungkin yang pertama kenapa orang ingin untuk berbagi. Dalam hal ini ada bersedekah atau mungkin mendadakuni ya. Selanjutnya adalah bahwa ada yang namanya kayak tadi Fajar bilang, hukum timbal balik. Ya nggak sih, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa memang ada yang namanya karma pala kalau orang Bali bilang gitu ya. Jadi kalau misalnya kita membuat sesuatu yang baik, nanti kita akan diganjar dengan sesuatu yang baik juga. Begitu pula kalau kita melakukan hal yang buruk, kita juga diganjar dengan sesuatu yang negatif juga. Jadi mungkin itu juga yang bisa kita lakukan, bahwa semua kegiatan perbuatan baik itu pasti akan berbuah baik juga. Gitu kok kita kayak seraba rohani ya. Kebetulan teman saya ini adalah pengurus PHDI. Jangan diomongin. Makanya kita spiritual kayak gini. Begitu. Selanjutnya adalah hal tersebut biasanya memetik kepuasan dan juga ketenangan hati seseorang. Ya, kadang bahwa kalau ada orang yang memang harus giving something, bahwa mereka akan merasa puas dan juga tenang walaupun mereka sudah mendapatkan banyak gitu. Misalnya dia udah dapat gaji yang besar, dia sudah melaksanakan apa semua, rumah udah bagus, mobil udah bagus, tapi dia merasa masih kurang. Di sini orang itu biasanya akan lebih berbagi atau mungkin bersedekah dengan orang-orang yang ada di sekitarnya dia. Jadi bahwa tidak hanya dia bisa menikmati kenikmatan itu, tapi juga orang lain di sekitar dia. Begitu ya. Ya gini nih misalnya. Pasti kan banyak orang yang pengen berbagi sekarang. Benar. Nah, di pandemi kayak gini, kondisi pandemi kayak gini, kita masih bisa tetap berbagi kok sebenarnya. Mungkin dengan cara persentase. Ya jangan pernah melihat jumlah. Iya sih. Jangan pernah melihat jumlah. Kita dengan persentase, kita sisihkan sedikit penghasilan kita, kita sumbangkan melalui platform yang ada, atau enggak sekarang kan banyak di platform yang menyediakan itu sumbangan-sumbangan, atau enggak gitu orang-orang terdekat di kita gitu. Jadi yang paling simpel sih sebenarnya untuk berbagi itu, kita nggak usah kok langsung saya harus berbagi dengan bawa Instagram, live Instagram, enggak sih. Kalau misalnya kalian sekarang punya gaji berapa, masih digaji oleh perusahaan, mungkin ada teman-teman di rumah yang mohon maaf misalnya sudah di PHK atau mungkin seperti apa, bisa dibantu teman-teman yang tersebut. Dalam hal kadang-kadang kan kalau orang juga membantu kita atau berbagi dalam bukan berarti langsung memberikan cash money gitu. Ada juga yang seperti itu, tapi ada orang yang merasa tersinggung apabila diberikan seperti itu kan. Iya, benar. Mungkin dia kalau misalnya dia buat usaha, kita bisa bantu beli usahanya gitu. Seperti itu ya. Belanjalah di saudara. Benar ya, bisa kan dengar? Berbelanjalah di saudara, karena konsep ekonomi kita ekonomi gotong royong. Benar. Lanjut adalah meminimalisir timbulnya permasalahan dalam lingkungan sosial. Makanya dengan berbagi ini kalian bisa meminimalisir hal-hal tersebut. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengurangi konflik dalam misalnya bertetangga atau mungkin masyarakat, itu bisa dengan cara berbagi. Tapi ingat bahwa berbagi ini bukan berarti kalian lebih daripada yang lain. Biasanya konsepnya adalah kalian sharing the happiness, bahwa happiness itu tidak hanya dalam diri kalian tapi juga kepada orang lain di sekitar kalian. Masih terdengar seperti siraman rohani ternyata ya guys. Iya. Seperti itu. Seperti itu. Supaya teman saya bakal cepet apa? pakai udang. Jangan. Ya, jangan.
Gimana ya? Kalau di saya ya, bukan sekedar jadi seperti yang Tuaria bilang tadi kan. Ini dulu waktu saya masih kerja di tempat kerja yang dulu, saya pengen punya sebuah adalah lebih belajar karena saya ini bodoh dulu. Agar ke depan saya bisa memberi lebih, bisa menjadi penyemangat hidup, dan mungkin itu salah satu titik balik saya di hidup saya. Jadi tua gitu. banget ya. Tua sih. Hari ini kopi nih guys. Tipenya gimana sih? Jangan dong ya. Jadi kalau misalnya seperti itu, sekarang mungkin yang terakhir yang bisa kita sharing kenapa alasan orang untuk melakukan berbagi atau mungkin bersedekah adalah mereka itu akan bisa hidup dengan bijaksana dan juga lebih peaceful ya namanya dalam hal menjalani hidupnya, bahwa kan kadang-kadang orang selalu bilang jangan lupa untuk menyisihkan untuk orang-orang di sekitar. Basically sih sebenarnya kalau kita bisa kita bisa rangkum bahwa di setiap kata-kata berbagi itu kita adalah spread the happiness to others gitu. Spread apa yang kita punya, apa yang kita rasakan juga bisa dirasakan oleh teman-teman kita gitu. Yang paling penting sih seperti itu ya. Jadi ya kayak tadi sekarang misalnya di masa pandemi ini banyak teman-teman yang mungkin merasakan bahwa kerjaannya sudah hilang atau mungkin tidak bisa mendapatkan income yang reguler setiap bulan, tapi at the same time kita yang memang masih bisa mendapatkan hal tersebut bisa kalian share hal tersebut. Tapi ingat yang tadi seperti kita bilang juga bahwa itu tidak menjadikan kalian menjadi superior di antara yang lain. Benar itu ya. Nah kalau kita ngomongin masalah berbagi, banyak banget konsep berbagi yang memang kita bisa lihat dari berdasarkan agama kita masing-masing. Kita nggak mau ngomongin sana di sini, tapi kita ngomongin yang namanya kalau misalnya yang sering banget kalian dengar atau mungkin teman-teman di Islam adalah tentang bersedekah. Sedekah itu ada zakat ini, saya kurang tahu, mohon maaf jika sekali. Jadi ada zakat fitrah kalau nggak salah, dan juga zakat yang lainnya. Sedangkan kalau kita di Hindu, kita mengenal dengan istilah yang namanya dana punya gitu. Nah siapa yang belum dana punya? Coba deh ya. Ternyata ada presentasinya loh guys. Tolong dijelaskan Pak. Aduh banyak deh ya. Panjang ya. Ini sepanjang ini loh guys. Mohon maaf loh, ini skripnya pagi ini loh. Baru tadi pagi loh Baru pagi loh ini loh. Jadi intinya sih dana punya itu sama dengan berbagi. Sebagaimana cara kita untuk memberi sarana untuk meningkatkan bakti kita ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Agak serem ya. Oh ya serem. Ini kayak salah tema deh. Sosias. Harusnya kita sosias dulu tadi ya. Iya benar. Terlambat. Ya. Selain itu, selain dengan berdana punya juga membantu sesama dari kita juga. Jadi sebenarnya sih dana punya ini konsepnya sama seperti berbagi tadi, bahwa setiap orang harus spread happiness di setiap kegiatan dalam kehidupannya dia. Apabila dia berlebih, kasihlah orang-orang di sekitar tersebut. Tapi ingat, kalau dikasih juga jangan minta lebih. Kadang-kadang tuh banyak kayak gitu ya. Tampol Ya nggak sih? Kebanyakan seperti itu. Kalau dipikir-pikir ini bisa kita masukkan ke konsep THK berarti ya, cerita karana. Iya sih, basicnya kan konsep cerita karana itu masuk kemana aja ya sebenarnya. Tapi yang lebih masuk lagi kalau di perusahaan mungkin kalau tadi THK, perusahaan mungkin ke CSR-nya. Iya CSR. Ya saya sempat kemarin nulis itu sih waktu ujian akhir saya. S2 Pak. Nggak lihat tuh tentu di depan panjang. Bapak lebih panjang ya? Enggak panjang. Jadi saya berangkat nulis ini dari kemarin saya baca jurnal. Kebetulan kakak saya yang jadi dosen di hukum, di jurnal itu mengatakan bahwa badan hukum itu diibaratkan manusia. Apabila badan hukum itu berbuat baik, maka hasil yang diterimanya juga baik. Ya. Dan bahkan sekarang global dunia ataupun regional kita itu sangat menerapkan, kalau di teori modern itu perusahaan itu bukan hanya dituntut untuk satu P lagi, yaitu bukan dituntut untuk meraih profit, tapi dapat peduli terhadap planet dan people. Jadi kalau disinkronkan ke
teori THK itu masuk semua sebenarnya benar. ke kita. Bukan jadi gini ya, CSR banyak yang salah paham dengan CSR itu. Karena kemarin saya sempat nulis, CSR itu bukan hanya sekedar perusahaan memberi uang ke siapapun. Itu kalau di dalam manajemen itu dikatakan filantropi perusahaan, corporate filantropi. Kalau CSR itu ada nilai intangible ya. Jadi nilai berkelanjutan lebih, mungkin kita bisa mencetak wirausaha baru, entrepreneurship yang baru gitu. Dan sekolah-sekolah. Benar. Nggak hanya sekedar memberi uang, tapi ada nilai lebih gitu. Dan ya boleh dikit ya. Pikiran liar saya. Pikiran liar saya yang muncul biar nggak terlalu spiritual kan. Ya serem ya. Hari ini topiknya ini Lanjut santai ya. Jadi kemarin pandemi melanda Bali, saya punya pikiran liar. Ya, mohon maaf apabila tidak sependapat atau pikiran liar saya balik pikiran. Selama ini Bali sudah mengeruk keuntungan lebih dari pariwisatanya kan. Sebelum pandemi ini terjadi. Ya. Kenapa tidak ada lembaga atau legislatif eksekutif yang mengelola CSR ini? Agar untuk menciptakan SDM Bali ke depan itu tidak bergantung kepada pariwisata. Setidaknya bisa dari perkebunan atau apapun itu yang dapat, yang sektor-sektor penopang pariwisata, dan apabila pariwisata ini terdampak, sektor itu masih bisa survive ke depan. Kalau dibicarakan perkebunan tadi, masalah lahan, kita bisa buat perkebunan vertikal kok. Ya, gitu ya. Ada, udah mulai semua di perkotaan. Jadi mohon maaf, ini pemikiran liar saya. Semoga saya harapkan ada lembaga yang bakal mengelola CSR ini ke depan di Bali. Hopefully ya, karena memang usaha di Bali kan sudah banyak banget. Kalau dulu yang saya tahu bahwa LPD itu memiliki dana CSR, tapi mereka nggak pakai data CSR namanya. Saya lupa dulu, saya penelitiannya tentang ini juga waktu S2. Jadi mereka itu memang ada dana khusus untuk diberikan kepada desa adat masing-masing. Jadi itu kayak 20% dari keuntungan. Correct me if I'm wrong guys. Karena saya agak berat ya. Jadi nggak pegang itu lagi. Jadi itu adalah memang salah satu bentuk CSR yang paling dasar. Mungkin dari bisnis yang paling dasar. Karena yang dikatakan bahwa itu adalah ya dia lingkupnya cuma sederhana aja. Tapi kalau misalnya yang besar, banyak sekali sih. Kalau di Denpasar, beberapa perusahaan besar memang sudah melakukan hal tersebut dari dulunya. Yang gede malah kalau misalnya kalian tahu adalah, ini kita bisa baca di sini Jarum, kan dia ada beasiswa untuk pemain bulu tangkis dan hal seperti itu. Itu adalah konsep berbagi dari perusahaan. Ternyata memang ada yang namanya persentase untuk berbagi atau mungkin bersedekah, berdana punya, atau mungkin berzakat. Ternyata untuk agama Islam ini yang saya baca bahwa ada zakat sebesar 2,5% dari total pendapatan setahun. Sedangkan untuk agama Kristen itu sebesar 10%, dan kami agama Hindu adalah 2,5% dari penghasilan bersih setahun dihitung sendiri. Jadi ya lo hitung sendiri lah, jangan suruh orang lain lah ya. Jadi itu minimalnya. Kalau bisa lebih lagi, lebih bagus lagi. Gitu. Itu bisa kalian berikan kepada orang terdekat, atau mungkin bisa langsung disalurkan ke tempat-tempat seperti apa gitu, ke pura. Biasanya kan kadang-kadang tuh ke pura mendanam punia itu kan penting ya, karena kan kita juga sembahyang di situ, dan juga untuk reparasi pura, mungkin hal seperti itu bisa kalian lakukan di situ. Gitu loh guys ya. Jadi sebenarnya berbagi ini banyak banget pengalamannya yang bisa kita sharing. Mungkin yang kita bisa sharing untuk diri kita sendiri, bahwa saya pernah yang namanya dulu sempet tahun berapa ya, setahun 2 tahun lalu itu punya planning untuk memberikan sesuatu kepada adik saya. Ya. Waktu itu lagi hitung-hitungannya udah ada, ada ke uang segini untuk beli ini, cukup lah ya. Tapi ternyata pada saat kita sudah memiliki pikiran yang bagus, Tuhan juga berkehendak yang bagus juga. Saya itu dapat tiba-tiba job MC dengan total yang lumayan. Terus dapat tiba-tiba ada dulu kita ikut investasi, dapat gainnya langsung pas itu keluar. Jadi
akhirnya yang dulunya dibudgetkan tidak mesti keluar. Itu sih beberapa contoh-contoh yang memang kalau kita sudah ingin berbagi, tapi sebelumnya memang dikatakan bahwa berbagi ini bukan berarti kalian harus meminta lagi gitu loh. Maksudnya kadang-kadang kan gitu ya, kita nggak ikhlas guys, ya udahlah saya kasih aja, siapa tahu ntar dikasih lagi. Kata-kata siapa tahu tuh kan kadang-kadang doktrinnya ke kita mungkin enggak, tapi mungkin Tuhan bilang lu nggak ikhlas, nggak jadi dikasih. Ya nggak sih. Dan juga hal-hal seperti itu yang memang terjadi di kehidupan kita sekarang, bahwa memang tidak hanya sebagai individu yang dituntut untuk berbagi, tetapi juga kami di perusahaan juga melakukan hal yang sama, bahwa tidak hanya menguntungkan atau mengejar keuntungan saja, tetapi kita juga melakukan hal-hal yang tadi Pak Fajar bilang triple bottom line ya, triple bottom line ya. Saya kalau dibalik THK, triple bottom line ada people, planet dan juga profit di mana profit ya benar, profit pertama ya, karena perusahaan memang diwajibkan atau karena untuk menjalankan si triple bottom line dia harus punya profit dulu. Setelah itu dia akan harus memperhatikan orang di sekitarnya, dari mana mulai mungkin dari pegawainya dulu, dari mulai environment sekitarnya dia juga, dan juga terakhir baru mereka harus melindungi si bumi ini, tempat mereka untuk mendapatkan profit tersebut. So it's circle gitu sebenarnya guys. Jadi buat kalian yang mungkin sekarang berpikir bahwa nggak ada guna deh kayaknya melakukan sumbangan-sumbangan, coba dipikir lagi, karena ini juga demi kebaikan perusahaan. Kalau kita ngomongin sedikit tentang CSR, karena teman saya adalah pakar CSR, dia kan lama berusaha CSR. Jadi CSR ini juga kalau dibilang adalah marketing terselubung dari perusahaan. Ya benar. Jadi walaupun memang dikatakan berbagi, tapi pada saat berbagi itu kita bisa memaksimalkan dalam hal itu adanya juga marketing, sisi marketingnya di situ. Sisi marketingnya, tapi jangan terlalu kelihatan diekspos banget. Jadi cukup sedikit tetapi mengena, ya nggak sih? Iya. Kita ya untuk mungkin bisnis-bisnis kecil yang kemarin sering ngelihat nasi goreng gratis atau apalah gratis, cukup dibayar dengan doa, cukup piring setiap hari, itu sebenarnya konsep marketing terselubung sebenarnya. Dengan hal yang seperti itu banyak orang yang mendoakan salah satunya, karena bersedekah, CSR apapun itu, kita kan kayak biggest deal with the biggest investor kan, which is God. yang hanya tinggal semua bisa terjadi. Nggak usah lagi menunggu baca portofolio. Kalau Tuhan kan nggak mungkin mana portofolio lo, nggak usah. Lo udah bangkrut ya bangkrut aja, tapi kalau lo udah tinggi ya tinggi aja gitu. Jadi mungkin seperti itu yang kita bisa sharing untuk berbagi ini. Tapi buat teman-teman yang di rumah, kalau misalnya kalian punya pengalaman tentang berbagi seperti apa, bisa langsung di komen di bawah, atau mungkin bisa langsung di share juga di pengalaman kalian di kolom komentar, bahwa untuk apa ya, semakin mengingatkan kita bahwa berbagi itu penting. Tidak hanya semata-mata mengejar materi, tapi juga mengejar yang namanya spread the happiness to others, gitu ya. Dan itu dan lucu ya, masa ngomong-ngomong apa nih ngomong-ngomong masalah CSR, di Indonesia itu diatur loh sama undang-undang. Ada memang undang-undangnya ya, dimana yang harusnya secara, karena mungkin kesadaran para pengusaha atau badan hukum belum sebegitunya tentang CSR atau sukarela sih. Sebenarnya kalau dicermati ya, kalau misalnya kita ngomongin masalah CSR ini, CSR kan part of berbagi juga ya, kalau kita bilang ya. Walaupun memang harus ada trigger dulu baru kalian mau berbagi. Nggak apa sih sebenarnya, yang penting intinya berbagi. Tapi kalau kita mau ngomongin masalah CSR ini, bahwa perusahaan sangat diuntungkan dengan melaksanakan CSR ini sebenarnya. Benar. Pertama, zaman sekarang konsumen ini bukan hanya consumer good ya, tapi juga semua hal, perbankan, perusahaan-perusahaan lain, apapun semuanya itu sebenarnya sangat memiliki keuntungan sekali apabila dia melakukan CSR dengan baik. Karena kalau tadi saya bilang kan konsumen sekarang sudah sangat aware sama yang namanya
hal-hal seperti Iya, itu. Apalagi kalau misalnya perusahaan ini ditahuin mungkin dia garmen atau apa, dia membuang limbah sembarangan. Oh, udah pasti baik. Iya, Ya nggak blacklist sih? langsung. Itu terjadi loh. Ya, gitu benar-benar. nggak sih? Ada beberapa contoh yang kita tidak bisa sebutkan. Jangan. Dan juga hal-hal mungkin kalau misalnya ada bank yang memang terlalu eksploitasi terhadap pegawai tanpa ini, itu juga pasti akan diendus oleh atau mungkin diketahui oleh nasabahnya, which is nasabahnya itu akan semakin enggan untuk melakukan proses bisnisnya di situ. Jadi itu juga mempengaruhi jalannya bisnis juga, karena kita nggak bisa pungkiri bahwa orang-orang zaman sekarang lebih kritis sekali banget. Tidak hanya dalam hal oke bunganya berapa, oke ininya berapa, tapi bagaimana perusahaan ini bisa memberi kepada orang-orang di sekitarnya, which is kita juga melakukan hal Ya, seperti itu karena secara tidak langsung apabila kita dapat memberi sebagai seorang manusia ataupun badan hukum, itu secara nggak langsung akan memberi value lebih untuk kita. Karena ya di zaman sekarang di konsumen yang sangat kritis, semakin kalian mempunyai value, semakin akan itu yang diambil, Ya, dicari sama benar. orang. Karena nggak usah jauh-jauh, mungkin saya contoh yang paling gampang, pada saat saya memilih produk pun sekarang untuk customer good, saya selalu memilih produk yang tidak ada animal test gitu. Terus produknya sudah ada yang namanya sertifikat untuk free BPA dan juga hal seperti itu, tidak membahayakan. Dan apakah si botolnya ini bisa kita recycle lagi, itu kan reusable lagi. Itu hal-hal yang memang sekarang lagi buat anak muda di rumah mungkin yang lagi denger atau mungkin lagi nonton, mungkin hal-hal seperti ini yang kalian mesti aware banget, karena nanti kedepannya yang akan menduduki si planet ini ya kalian. Kalau kalian tidak bisa menjaga dari sekarang gitu, karena ya kalau misalnya contohnya plastik sekarang, ya mungkin dibilang kadang-kadang kan kita dibilang ribet ya, kok sombong ya, kok kayak terlalu eksklusif ya, tapi when you do that, itu akan membawa dampak yang baik buat diri kalian dan juga sekitar kalian juga baik ke depannya. ya. Jadi ngomongin spiritual lagi nih. Nggak usah, cukup Ini ngomong-ngomong materi yang dikasih sama bapaknya. banget loh, ini tentang dunia loh. Waduh, kita baca nggak sih? Ada tentang ini Apa? kitab. Ya ada basic. Biar nggak salah nanti ngomongnya. Iya. Saya tadi lagi dicari ke rumah ini Kalau dibaca ya gitu. Saya kan kurang mengerti masalah mantra-mantra ini ya. Jadi memang ada basicnya. Jadi kalau nggak tahu ya, saya sebagai mungkin literasi kita kurang sebagai orang Hindu ya nggak sih? Ya, gue Saya nggak bilang yang lain sih. Saya kita berdua sih. Literasi kami berdua mungkin kurang hal yang seperti ini, mungkin kita tidak tahu. Jadi tadi kami sempat jadi, oh ternyata ada loh doa atau mungkin aturan atau mungkin ayat yang menyatakan bahwa kita harus melakukan dana punya atau gitu, berbagi. Dan besarnya juga sudah ditentukan juga oleh PHDI. Ya nggak sih, gue baru tahu loh by the way. Bapak PHDI dari kapan, Pak? Nah itu juga anggota pasif. Itu juga cuma dimasukin doang, cuma baca-baca grup doang. Karena dari 2015 itu ditentukan oleh PHDI Indonesia, Pradesada Hindu Dharma Indonesia. Berapa tadi besarannya? 2,5%. Nah, berhitung sekarang. Ini kan mau akhir tahun nih. Tahun depan coba disisihkan dari Januari sampai setahun lah, sampai Desember atau November kira-kira berapa yang kalian dapat, berapa yang bisa kalian sisihkan. Kalau bisa lebih ya silakan. Bagus. Dimanapun, bagaimanapun dan apapun kalian memberi itu terserah kalian. Mungkin yang paling gampang kalau misalnya itu kan udah dana punya, jangan lupa juga bayar pajak. Pajak juga salah satu berbagi kan, karena itu juga kewajiban kita sebagai warga negara. Saya sih udah tetap dipotong kayak Potong ya udah, nggak usah diomongin ya. Kalau lihat dipotongnya juga, kayak bisa deh buat DPN Max 1 ya. Atau mungkin bisa deh kayak buat level 11 baru ya. Kalau udah kelihatan ketahuan. Jangan ya. Oke, itu aja untuk hari ini. Jadi mungkin yang bisa kita simpulkan bahwa tidak ada orang kikir yang kaya dan tidak ada orang yang kaya gara-gara tidak berbagi. Jadi harus juga berbagi. Ya sih. Tahun depan jalan rencana untuk berbagi. Kalau mau, nah ini yang tadi saya bilang 2,5% ini bisa kalian juga gunakan untuk misalnya,
saya kalau misalnya langsung ngeluarin setahun akhir tahun gitu menggunakan 2,5%, kayaknya terlalu kaget ya. Saya pengennya ditabung dulu, nanti kan ada bunganya, terus setiap bulan itu bunga kan saya akan kasihkan kepada yang membutuhkan. Bisa kan membuat tabro juga? Nggak bisa. Bisa ya kan, dengan bunga tabro jadi 2,5%. Misalnya contoh kalian punya gaji 10 juta, ya kira-kira ya kan, UMR lah, UMR berapa ya? 2,5 lah ya, 2,5 juta kan, nggak 10 juta gampang, 2,5% kan kecil, jadi gue tahu berapa kalau 2,5 juta lo itu sekarang ya udah 10 juta. Kalau 10 juta sebulan contoh ini kan berarti 2,5%-nya 250.000. Nggak sih, kita kan 250.000 itu kalian bisa masukin ke tampro, itu kalian bisa tabung setahun bisa kalian keluarkan. Kalau misalnya 2,5 juta atau 3 juta deh, berarti kalau misalnya itu setahun kalian dapat income 10 juta sebulan, kan lumayan gede ya, bisa kalian gunakan. Bisa itu berbunga lagi guys, jadi kalian akan mendapatkan pahala yang lebih. Bunganya kalian bisa berikan juga, jadi harusnya cuma berdharma 3 juta, bisa 3 juta sekian dengan bunga yang kita berikan di sini di BPR Desa Sanur. Bisa kalian langsung tahu, kalau misalnya pengen tahu gimana skimnya, bisa langsung kunjungi di website kami di www.bprdesasanur.com. Agak merah ya contekannya ya. tolong Pak Gitu ya. Jadi itu aja mungkin untuk hari ini live-nya. Kita di sini bukan menggurungi sama sekali, tidak ada unsur atau tidak ada niat untuk memberitahukan atau menggurui teman-teman semua di rumah, tapi kita pengennya sharing kepada teman-teman bahwa yuk udah saatnya nih, bahwa bukan gara-gara kita punya kita harus bersedekah, tapi kalau bisa di saat kita tidak punya pun harus tetap bersedekah gitu ya. Ada aja lagi tambahan mungkin? Itu aja mungkin. Apa lagi yang minggu depan ada tambahan? Minggu depan episode spesial akhir tahun ya. Kita live terakhir kata-kata jelek ya. Live tahun ini. Benar, tanggal 29 itu kita nggak live karena kan kita prepare untuk end of the year. Jadi mulai bulan depan kita akan live di pertengahan bulan saja. Jadi minggu pertama dan minggu terakhir kita tidak live karena kebetulan kita adalah pekerja juga ya. Mohon maaf. Tidak cuma kursi doang. Mohon maaf teman-teman di rumah berpikir, lu cuma artis doang di BPR Desa Sanur. Salah, ada juga, kita juga kerja. Laporan mesti dikerjain, jadi ya tetap harus ada yang bekerja juga. Jadi minggu pertama dan juga minggu akhir kita tidak akan live, tapi di minggu kedua, 3 dan 4 kita akan live untuk memberikan informasi kepada kalian apapun itu. Kalau misalnya pengen tema apa gitu ya, boleh bisa langsung diinformasikan ke kami, atau mungkin bisa di DM, bisa di komen, bisa di telepon, langsung bisa di hotline kami juga boleh. Atau mungkin pengen kalian mendapatkan sudah tahu nomor teleponnya, ini udah terpikir. Jadi kalau misalnya kalian pengen juga, saya pengen diundangin ini, itu juga boleh. Nanti mungkin kedepannya kita akan bisa ajak teman-teman atau mungkin beberapa tokoh Sanur yang bisa kita ajak untuk bareng-bareng duduk di sini berbincang sesuatu yang santai. Dan juga kita akan rombak ini gedung, mungkin kita akan ruangan Pak, bukan ruangan ini Pak. Ya ruangan ini, studio kita yang mini ini kita akan gunakan, mungkin akan ada 14 lantai ke atas ya, kira-kira ya. 14 lantai ke atas. Ditumbuk gitu Pak. Jadi itu aja deh. Mungkin nanti akan ada staff-staff baru, ya kan? Kita akan cari. Mungkin langsung buka saham. Ini. Udah, gue udah mulai gitu. Udah mulai namanya berbagi itu ternyata berat untuk kita gitu. Begitu berat guys. Tapi itu berat guys. Jadi mohon maaf kalau misalnya sama-sama belajar lah ya. Kalian udah lebih pintar ya. Terserah kalian. Kita juga gak merasa pintar kok. Gitu aja. Jadi itu aja untuk minggu ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya Arya, di juga rekan saya Fajar. Selamat siang, selamat makan siang. Bye-bye.